waktunya. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Bina Karya Kalipucangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Abah Kurnia selaku yang telah menyediakan tempat yang sangat istimewa untuk acara arisan rutin bulanan Bina Karya. Yang saya hormati Bapak Ramin selaku sesepuh Paguyuban Bina Karya Kalipucangan. Yang saya hormati semua rekan anggota yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara arisan rutin bulanan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat istimewa ini. Allahumma salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan ini saya mewakili Ketua Paguyuban Bina Karya Kalipucangan. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dan semangat untuk melaksanakan acara arisan rutin bulanan ini. Dan saya berharap kepada seluruh anggota, semoga acara seperti ini terus berlanjut untuk generasi-generasi seterusnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yaitu acara arisan rutin bulanan ini dilaksanakan di Cibodas, tepatnya di Tonas Cafe di tempat Abah Kurnia. Saya sangat berterima kasih kepada Abah Kurnia yang telah menyediakan tempat untuk rutin ini. Yang selanjutnya saya menghimbau kepada rekan-rekan semua, semoga acara seperti ini terus berlanjut karena ini merupakan suatu silaturahim sesama perantau di Bandung khususnya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara semua, saya mohon maaf yang seberat-beratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Ketua atas waktunya. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari Abah Kurnia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Izin Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikuti Pak Ustadz aja. Ya, Ustadz ya. Pada intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Rekan-rekan apa ya? Minta motivasi Pak. Enggak. Konco ya. Konco.
sedulur. Yang saya banggakan, alhamdulillah saya melihat rekam jejak ya perjalanan komunitas ini cukup membanggakan ya, cukup membanggakan. Mudah-mudahan apa yang telah dirintis ini menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Baik, rekan-rekan, apa ya, kok motivasi ya? Ini ya, saya tampilkan, bisa melihat semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan kami di sini tidak sesuai dengan apa yang Ibu, karena beginilah kondisinya ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya tempat konsumsi dan lain sebagainya tidak sesuai dengan apa ya, mungkin bayangan dari rumahnya masing-masing, oh kafe gitu ya, high class gitu, tapi ternyata sampai di sini kok ya. Baik, ada usulan sebuah motivasi ya, motivasi dalam kehidupan, karena Abah ini di sini tuh ruang kelas yang rutin dilakukan pelatihan-pelatihan anak-anak muda ataupun guru-guru ya, guru-guru SMK yang pelatihan di sini. Dalam proses pelatihan di sini, Abah lebih menekankan kepada karakter ya, pembentukan karakter, pembentukan karakter, di mana karakter itu menjadi satu pembanding ya, satu pembanding, satu tolak ukur apakah orang tersebut punya moral, punya etika, punya tata krama atau enggak. Kalau Abah berbicara tentang siapa kita ya, siapa kita, Abah pengennya rekan-rekan yang dari Pucangan sana mempunyai satu karakter, etika, moral yang cukup membanggakan gitu. Bahkan insya Allah mungkin di beberapa bulan ke depan Abah akan membuka warung kopi di Pucangan sana. Jadi rekan-rekan nanti baru ke Pucangan itu ada tempat nongkrongnya. Abah akan desain yang tradisional, yang Pucangan banget, dengan dikombinasikan dengan yang modern. Oke, yang pertama judulnya keberhasilan diri sendiri. Kalau seandainya rekan-rekan jauh dari tempatnya gitu, ini kayaknya Pak Ustadz ini main hebat aja ya, main hebat aja. Tapi gak apa-apa, Abah sedikit berbagi, karena inilah materi-materi yang Abah berikan kepada mereka-mereka yang pelatihan di sini, baik anak-anak milenial ataupun guru-guru gitu ya. Abah juga bingung, mereka itu ada rata-rata sarjana S2, S1 gitu ya. Magang di sini selama 2 Abah yang buang deso kayak nenek petani kampung kok harus memberikan materi ke guru-guru sekolah yang notabene sarjana gitu. Tapi inilah, dan ini saya yakin dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan sehari-hari ini tidak ditemukan, karena ini merupakan untuk konsep Abah ya. Keberhasilan itu dimulai dari diri sendiri ya. Orang yang ada di sekitar kita, bapak, ibu, kakak, adik,
guru atau siapapun yang berada di tempat kita, yang ada di sekeliling kita, memberikan motivasi, arahan dan lain sebagainya. Kalau seandainya rekan-rekan tutup kuping, nonsen, itu bisa diterima. Atau ada bahasa, ya, bahasa anak milenial, emang gua pikirin lu, gitu ya. Jadi apapun petuah yang disampaikan oleh orang-orang yang di sekitar kita, kalau kita udah berkata, emang gua pikirin lu, tetap nggak akan ada perubahan. Atau yang seperti di foto yang ketiga, ya, cuek seperti itu. Bahkan mencontohkan ketika siapapun orangnya yang ada berlatih di sini, biasanya ada kontrak belajar dulu, kontrak belajar. Ketika mereka masuk ke ruangan ini, gak ada satu orang pun yang boleh memegang HP. HP itu di silent. Peduli amat itu guru, kepala sekolah atau siapapun masuk ke ruangan ini, ketika materi itu berlangsung, gak ada satu orang pun yang pegang HP, kecuali untuk mendokumentkan. Kalau dia WA-an ketika materi ini berlangsung, terus dia WA-an gitu sama pacarnya, halo sayang, lagi ngapain nih, sudah makan belum? Nah, ya. Terus pertanyaan selanjutnya, udah sholat belum? Ya, jawaban dari sana, udah, ini juga lagi sujud, kan? Nah, kayak gitu. Ini tidak ada satu orang pun yang merokok. Masuk ke ruangan ini tidak satu orang pun yang pakai sandal. Itu yang disepakati oleh kami. Masuk ke ruangan ini tidak boleh bisik dengan tetangga sebelahnya, dengan teman sebelahnya, dalam di luar materi yang sedang berlangsung. Mendisiplinkan orang seperti itu, ya. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu belum pernah menemukan, tapi saya akan sharing dengan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada emak-emak yang gendong kayu bakar, ya, seperti itu. Judulnya bekerja keras. Bekerja keras ini bukan tenaga modalnya, bukan sebesar apapun tenaganya. Kalau tidak ada kemauan dengan action, langsung itu berjalan. Jadi ketika bekerja keras, kemauanlah yang paling kuat. Punya uang berapa ratus juta pun tidak ada kemauan, langsung itu bisa berjalan. Ya. Jadi di sini ketika kita bekerja keras, kemauan. Lalu yang kedua, bekerja cerdas. Bekerja cerdas ini skill, pengetahuan, keterampilan yang jadi modal utama. Ketika Bapak Ibu bekerja atau berjualan bakso tanpa punya skill, keahlian untuk membuat bakso, tanpa punya skill untuk public speaking, berkomunikasi dengan pihak customer, ya, tapi meracik bakso itu bagaimana supaya enak, itu tidak akan bekerja cerdas. Jadi bekerja cerdas itu kemampuan, keahlian, kompetensi, bahasa kekiniannya kompetensi, ya. Lalu bekerja tuntas, ya, bekerja tuntas. Kalau kita sudah bekerja keras, bekerja cerdas, lalu tidak bekerja tuntas. Contoh ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu nih, contohkan, mengakukan, ya, Dek, tolong sapu, ya, ruangan ini sapu, gitu. Ya. Oh iya betul, mengerjakan sapu, tapi tidak tuntas. Ya, pekerjaan itu tidak tuntas, sehingga tidak bersih. Apa? Mungkin pernah melakukan itu, pekerjaan tidak tuntas, dan itu modalnya tanggung jawab.
bagaimana suatu pekerjaan yang dibebankan kepada kita ini tuntas. Modalnya tanggung jawab. Ya. Abah membayangkan gini, ketika kita ini berlima, ya kita 5 orang ya, 5 orang. Lalu kita ngobrol serius gitu ya, ngobrol serius. Lalu ada salah satu di antara berlima ini yang asik aja dengan gadgetnya. Kira-kira perasaan yang 4 ini gimana? Enak gak? Nyaman gak? Gak nyaman. Itulah etika dalam kehidupan. Apalagi Bapak Ibu kalau sudah melayani customer, ya, melayani konsumen, jangan fisiknya ada, ruhnya nggak tahu di mana. Contoh gini, aku contohkan, izin berdiri ya. Satu contoh aja. Aku salaman, gimana kabarnya? Satu ya, lihat. Lalu aku salaman lagi, gimana ya? Adakah perbedaan di situ? Ada. Apa perbedaannya? Kedua. Itulah fisiknya ada, ruhnya ada. Kalau yang pertama fisiknya ada betul salaman, tapi ruhnya nggak tahu gimana. Itu dalam teknik melayani konsumen. Jangan ada keluhan, ada problem dengan konsumen, fisiknya betul melayani ada di situ, tapi ruhnya nggak tahu gimana. Itu teknik komunikasi ya, sedikit teknik komunikasi, banyak hal-hal lain yang seperti itu ya. Jadi Abah berharap setelah dari sini gitu ya, setelah dari sini ada satu perubahan yang mendasar bagi rekan-rekan semua ya, dalam berkomunikasi, bertingkah laku. Contoh gini, Dek, makan Dek ya. Dek, makan Dek. Abah ngomong gak nih? Ya, satu, Dek, makan. Beda di situ ya. Ketika dengan rasa di situ ada perbedaan. Mimik, roman muka, sikap, body language, gerak tubuh ya, gerak tubuh ya. Pada saat kita berkomunikasi, apalagi komunikasinya sama orang tua ya, kira-kira pantas ya kalau kita ngobrol sama orang tua gitu ya, terus kita tumpang kaki atau kakinya diangkat gitu, bagus nggak? Etika di situ, etika moral seperti itu. Jadi sikap dan tingkah laku kita akan terukur dari sikap yang tutur kata kita. Oke. Lalu di sini ada terakhir, bekerja ikhlas. Kalau Abah di sini ya, ini materi yang apa ya, biasa disampaikan ke anak-anak tuh ya, membuat sajian kopi gitu dengan muka yang cemberut, nggak ada. Jadi bekerja ikhlas ini attitude, moral, karakter jadi modal ya. Dari keempat materi yang Abah sampaikan ini, semuanya akan mengacu ke tingkat keberhasilan kita. Bapak Ibu mungkin tahu ya, Pak Ustadz tahu ya, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rezeki itu dari Allah langsung ke tangan kita? Enggak. Melalui siapa? Melalui orang, melalui alam. Ya, kalau rekan-rekan memperlakukan tanah yang dipujangan itu, lalu membiarkan alam itu diganggu sama orang lain, berarti rekan-rekan tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah melalui alam. Lalu kalau melalui orang, sudahkah, monggo koreksi individu ya, monggo koreksi, sudahkah memperlakukan teman, sahabat,
relasi customer, konsumen, siapapun dengan baik? Kalau seandainya rekan-rekan memperlakukan konsumen, customer, teman, sahabat ini dengan tidak baik, jangankan mereka datang untuk membeli produk kita, dikasih gratis aja nggak akan mau. Untuk itu saya mohon kekompakan di komunitas ini menjadikan satu acuan modal utama, ya. Rekan-rekan tahu ya, tahu. Benar tahu kira-kira identik dengan kota mana? Kota Sumedang, ya. Identik dengan kota Sumedang. Tidak ada tahu si Ibro, tahu si A, si B, si C. Tapi tahu Sumedang. Kenapa tahu itu kan banyak, produk banyak loh. Hampir seluruh pelosok kota itu ada tahu. Kenapa kok munculnya tahu Sumedang? Karena kebersamaannya untuk sama-sama mempromosikan, ya. Jadi kompak orang Sumedang tuh, ya udah, produk tahu di sini itu bukan tahu si Ibron, si Oyon, si Ewon atau siapa, tapi tahu Sumedang. Abah berharap pucangan seperti itu. Pengen loh mendengar bakso pucangan gitu. Semuanya pucangan gitu, tapi dengan sistem pengolahan yang sama. Nanti brand pucangannya akan muncul. Kalaupun yang jualannya si A, si B, si C gitu ya. Berarti kita dengar bakso Solo, bakso Malang gitu ya. Kenapa nggak di branding gitu pucangannya? Ya, kayak gitu. Ya, ketika kita dengar salah pasti Pondok, Bogor gitu ya. Itu di branding. Coba kalau dari sekian banyak orang yang berkiprah di bakso, semuanya menggunakan bakso pucangan. Tapi cara pengolahannya yang sama. Jangan yang ini keasinan, yang ini tidak ada rasanya, yang ini pakai A, yang ini pakai B, kan sama. Kalau SNI ya, Standar Nasional Indonesia ya, SNI, alhamdulillah, KP Pronas ini sudah punya SNI. Itu standarnya pengolahannya benar. Tepungnya segini, dagingnya menggunakan daging ini, cara pengolahannya seperti ini, itu akan menjadi brand yang benar. Dan insya Allah ketika Bapak Ibu nanti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu akan diteruskan oleh generasi-generasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kurnia yang sangat luar biasa memberi ilmu untuk kita semua ya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk Abah. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pembuktian untuk kita, atau menjadi hal yang sangat positif ya tentunya untuk usaha-usaha kita. Mudah-mudahan atas ilmunya ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf, saya mau lanjut. Teman-teman, tempat gratis, dapat ilmu. Subhanallah. Mantap sekali. Bina Karya. Yes. Bina Karya. Yes. Apeston. Yes. Apeston. Yes. Kami, saya pribadi mewakili Bina Karya, Paguyuban Bina Karya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang terhormat Bapak Abah Kurnia yang sudah memberikan motivasi yang sangat komplit, sangat detail, dan mudah-mudahan karena para anggota Paguyuban ini adalah sebagian besar pengusaha, ya bisa dibilang pengusaha,
mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat. Apa yang yang diberikan sama Bapak Abah Sutis. Dan saya sekali lagi mewakili Paguyuban Bina Karya mengucapkan banyak terima kasih kepada Abah Kurnia, dan mohon maaf nih kalau saya mewakili ketua, dan mohon maaf apabila anak-anak saya kesini malah cuma bikin viewer saja, bikin ngerepotin Abah. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada kepada Abah Kurnia sekeluarga, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang barusan kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Amin. Sekian cukup. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kami persilahkan itu ke Bapak Ketua dari Pujangan. Mungkin ada sambutan atau wejangan yang harus disampaikan, silakan kepada Bapak. Ya. Tidak ada. Ya, karena ini waktu memang ada hujan, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya, untuk mengenai kemajuan Paguyuban Kali Pujangan ini. Saya pribadi sebagai pengurus ya, tentunya ingin menyampaikan mengenai kekompakan untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Ya, namanya Pak. Ya. Ya, siap. Yaitu kekompakan mengenai Paguyuban Bina Karya untuk kemajuannya. Mudah-mudahan waktu demi waktu anggota bisa bertambah, tetap jaya, kompak, dan selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan mari kita bangun tidak ada bosan-bosannya kita membangun paguyuban ini, supaya paguyuban ini bisa kita wariskan ke generasi yang akan datang. Maka dari itu mari kita colek siapapun warga Kali Pujangan yang ada di Bandung ini untuk menjadi suatu keluarga bina karya tentunya ya. Kalau bukan kita yang membangun, kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi? Jadi jangan ada kata saya malas untuk bertemu, saya malas untuk mengikuti pertemuan, saya malas untuk hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan jangan ada bahasa yang seperti itu. Karena Bina Karya ini dibentuk oleh sesepuh kita, dibentuk dengan susah payah. Bagaimana caranya supaya maju, supaya kompak di perempuan ini dan bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu mari kita jaga bersama Bina Karya ini. Mungkin seperti itu Bapak sesepuh Pak Sadikinya. Dan selanjutnya itu saya persilakan untuk Bapak Sodiki, mudah-mudahan ada instruksi atau wejangan yang harus dia sampaikan untuk kita semua. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Sodiki. Silakan. Terima kasih.
sudah lebih dari cukup sebetulnya untuk diperhatikan. Saya hanya tidak bosan-bosannya sebagai orang tua mewakili para senior, para sesepuh yang lebih dulu, dan mudah-mudahan paguyuban ini selalu makin kreatif, makin produktif. Jadi produktif bukan hanya produksi bakso saja, tadi produktif untuk ide-ide paguyuban yang sekiranya bisa memajukan paguyuban kita semua. Kita ada di dalam paguyuban, kita itu tanggung jawab kita. Jadi tidak boleh apalagi saling menyalahkan. Penyakit paling jelek di organisasi atau di paguyuban adalah saling menjelekan. Setuju. Setuju? Biarpun ada yang lebih ini, tapi kita wajib memberi penyemangat, bukan menjelekan. Kita berdoa saja. Kita sebagai sepersetujuan, kita bersama-sama berdoa apabila ada salah satu anggota yang sekiranya sedikit melenceng dari manajemen atau peraturan paguyuban tersebut. Kalau salah satu anggota yang sekiranya sedikit atau berbeda pendapat terus itu menjadi isu atau gosip yang tidak enak, itu kurang baik. Justru kita harus membimbing,